Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel, Arnisa Putri Channel. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang hidrokarbon. Nah, kali ini kita akan melihat penggolongan tentang hidrokarbon. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang alkana. Let's check the video. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita masuk pada penggolongan hidrokarbon yang pertama, yaitu alkana. Nah, alkana ini sering juga kita sebut dengan ikatan jenuh. Nah, apa artinya ikatan jenuh ini? Ikatan jenuh ini artinya adalah ikatan tunggal yang ditandai dengan ikatan strip satu seperti ini. Kemudian untuk alkana diberi rumus umum yaitu CnH2n tambah 2. Oke, jadi untuk rumus umum alkana adalah CnH2n tambah 2. Oke, sekarang kita lihat untuk deret homolognya. Apa itu deret homolog? Deret homolog itu adalah urutan yang sama. Jadi untuk rumus umumnya seperti ini. Kemudian kita lihat kalau C-nya 1, C1 hanya berarti 2 kali 1 tambah 2, berarti C1H4. Nah, C1H4 sering kita tuliskan dengan CH4 saja. Kemudian untuk C-nya 2 hanya berapa? Nah, kalau C-nya 2 hanya sama dengan 2 kali 2 tambah 2, berarti C2H6. Begitu juga sampai deret selanjutnya C3. C3 ini hanya 8, C4 hanya 10. Kemudian apa? C5 hanya berapa? Oke, C5 hanya 12. C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22. Nah, untuk deret homolog ini wajib adik-adik ketahui apa nama masing-masingnya, karena yang ini adalah dasar untuk kita lanjutkan hidrokarbon berikutnya, nanti alkena, alkuna. Nah, kalau CH4 ini kita beri nama metana. Kalau C2H6 ini namanya etana, karena ini masih ikatan alkana. Ini kalau C3 propana, C4 butana, C5 pentana, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, C10 adalah dekana. Oke, ini dia untuk deret homolog di alkana. Nah, kemudian yang kita akan bahas juga di alkana ini adalah di sini. Kalau ada alkana, di sini ada namanya alkil. Nah, alkil ini sering juga kita sebut dengan cabang. Nah, alkil disebut juga dengan cabang. Nah, alkil ini berasal dari alkana, ana di belakangnya kemudian diubah jadi il di belakangnya nanti ketika penamaan. Jadi alkil ini adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Awalnya kalau di alkana dia itu CH4, ini kan namanya metana. Nah, kalau dia sebagai cabang atau kehilangan satu atom H, kalau dari hanya 4, kalau kurang atau hilang satu jadi 3 dong ya. Ya, jadi CH3 ini disebut dengan metil. Ini disebut dengan metil, cabang metil atau CH3. Nah, coba satu lagi. Yang paling populer juga cabang yang kita gunakan adalah C2. Ini berasal dari C2H6. Kalau C2H6 itu kalau di posisi alkana ini adalah etana. Nah, ini adalah etana ya. Nah, ketika dia kehilangan satu buah atom hanya dari 6 menjadi 5, ini menjadi etil. Nah, ini yang dua ini, metil dengan etil, adalah cabang atau alkil yang sering kita gunakan ketika kita membahas soal rantai hidrokarbon. Oke, itu dia.
Oke adik-adik semuanya, sekarang kita masuk pada tata nama senyawa alkana. Nah, tata namanya sudah ada Kak sebutkan di sini. Ada untuk rantai lurus dan untuk rantai bercabang. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk pada contohnya. Oke, sekarang kita lihat sini. Di sini ada CH3, CH2, CH2 dan CH3. Berarti di sini C-nya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 buah C. Ini rantai lurus atau rantai bercabang? Ternyata ini adalah rantai lurus. Coba kita lihat ketentuan untuk rantai lurus. Rantai lurus diberi awalan normal atau N. Jadi, karena ini adalah rantai lurus, kita kasih N di depannya. Oke. N strip. Nah, hitung berapa C-nya tadi? C-nya adalah 4. Kalau C-nya 4 di alkana itu namanya adalah butana. Jadi, namanya di sini N butana. N butana karena C-nya adalah 4. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Lihat. Ini rantai lurus atau bercabang? Rantainya adalah bercabang. Kalau dia bercabang, lihat ketentuannya. Ketentuan jika dia bercabang, lihat. Tentukan rantai induk. Rantai induk itu adalah C terpanjang, berarti 1, 2, cara menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 5. 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 4. Jadi rantai terpanjangnya kita kotakin, ada 5. Oke, C-nya ada 5. Selanjutnya, tentukan cabang dan nama rantai. Oke, mana cabangnya? Cabangnya ada di sini. Ada 2 buah cabangnya. Nama cabangnya sama-sama metil ya. Ingat kembali tadi kalau CH3 itu adalah cabang metil. Selanjutnya, penomoran dimulai dari dekat cabang. 1, 2 ada cabangnya. Kalau dari sini 1, 2, 3 baru ada cabangnya. Jadi yang dekat dengan cabang di situ adalah nomor 1. 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, lanjut. Jika ada lebih dari 1 cabang yang sama, kasih awalan di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4. Jadi di sini ada 2 buah cabang yang sama-sama metil. Jadi nanti kita kasih dimetil di situ ya. Oke, terakhir penulisannya nomor cabang. Nomornya ada 2 dan 3. Berarti sini 2,3 strip. Habis itu setelah nomor cabang, apa lagi? Nama cabang. Nama cabangnya adalah metil. Tapi karena ada 2 buah metil di sini, dikasih awalan di. Dimetil. 2,3 dimetil. Setelah itu nama cabang nama rantai induk. Nama rantai induknya kalau 5 itu adalah pentana. Oke, itu dia ya. Paham ya Dedek ya? 2,3 dimetil pentana. Lanjut, soal yang ini. Nah, ini rantai bercabang juga. Tadi rantai bercabang, cara langkah pertamanya adalah tentukan rantai induknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita ambil yang paling panjang adalah 7. Kenapa yang nggak 6 ini aja Kak? Kenapa harus membelok seperti ini? Kan tadi hakikatnya rantai induk itu adalah yang C terpanjang, tidak harus lurus dari kiri ke kanan. Kalau kiri ke kanan tadi cuma 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari sini, dari bawah 1, 2. Ini hitungannya 2 ya, yang C2, H5 ini. C2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, setelah kita tentukan rantai induk, tentukan cabang. Cabang kita ada 2 buah, sama-sama metil. Ini juga CH3 yaitu metil. Oke, setelah itu penomoran dimulai dari dekat cabang. 1, 2, 3 ada cabang. 1, 2, 3 ada cabang. Jadi terserah saja, boleh dari bawah, boleh dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu baru kita lihat penulisannya nomor cabang. Nomor cabangnya ada di nomor 3 dan 5. Oke, berarti sini 3,5 strip. Ada 2 buah metil. Kalau 2 buah kasih awalan di, baru tulis metilnya. Setelah itu rantai panjangnya itu 7 tadi ya. Kalau 7 itu di alkana namanya adalah apa? Pentana atau heptana? Heptana. Oke, seperti itu cara menuliskan nama dari senyawa alkana. Oke, Kakak harap adik-adik bisa memahaminya. Oke. Untuk kali ini pertemuan kita sampai di sini dulu. Kalau ada yang salah, Kakak mohon maaf. Kakak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.